bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Labanan al Yao Rey. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sahrendrani dari Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Saya di sini untuk menjelaskan peran Karang Taruna dalam edukasi non-formal. Baik, yang pertama-tama yaitu kita akan membahas apa sih Karang Taruna itu. Nah, Karang Taruna adalah organisasi sosial yang menjadi tempat berkumpulnya para pemuda di desa atau kelurahan untuk melakukan kegiatan positif bagi masyarakat. Organisasi ini membantu pemuda mengembangkan kemampuan, kepedulian sosial, dan kerjasama dalam lingkungan masyarakat. Adapun tujuan Karang Taruna yang pertama yaitu membina generasi muda agar aktif dan kreatif. Dan yang kedua, meningkatkan kepedulian sosial. Yang ketiga, mengembangkan potensi dan keterampilan pemuda. Yang keempat, membantu pembangunan lingkungan. Dan yang kelima, mencegah kenakalan remaja. Adapun beberapa contoh kegiatan yang biasa dilakukan oleh organisasi Karang Taruna ini, yang pertama yaitu kerja bakti lingkungan, membersihkan lingkungan bersama agar tetap sehat dan nyaman. Dan yang kedua, bakti sosial, memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan yang ketiga, kegiatan olahraga dan seni, mengembangkan bakat dan mempererat hubungan antar pemuda. Dan yang keempat, pelatihan keterampilan, memberikan pelatihan agar pemuda memiliki kemampuan kerja dan usaha. Adapun manfaat Karang Taruna yang pertama yaitu melatih kerjasama dan kepemimpinan. Pemuda belajar bertanggung jawab dan bekerja sama dalam tim. Yang kedua, menambahkan pengalaman organisasi. Anggota memperoleh pengalaman dalam mengatur kegiatan. Dan yang ketiga, mempererat hubungan antar pemuda. Karang Taruna membantu menciptakan hubungan yang akrab dan kompak. Yang keempat, membantu masyarakat. Kegiatan sosial memberikan manfaat langsung bagi lingkungan sekitar. Dan yang kelima, menjadi sarana pengembangan diri. Pemuda dapat mengembangkan bakat, kemampuan, dan rasa percaya diri dalam diri mereka. Baik, sekarang kita akan membahas materi tentang peran Karang Taruna dalam edukasi non-formal. Penyajian informasi dalam kajian ini berupa data angka, data hukum, serta data permasalahan lapangan yang bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai pentingnya peran Karang Taruna dalam edukasi non-formal di masyarakat. Secara kuantitatif, tingginya angka pengangguran pada usia produktif menunjukkan bahwa masih banyak pemuda yang belum memiliki keterampilan memadai untuk memasuki dunia kerja. Selain itu, berbagai fenomena sosial seperti kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, dan rendahnya partisipasi pendidikan menjadi indikator bahwa pembinaan pemuda belum berjalan optimal. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pendidikan formal saja belum cukup, sehingga diperlukan dukungan pendidikan non-formal yang lebih fleksibel dan berbasis kebutuhan masyarakat. Secara yuridis, pendidikan non-formal telah memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya pada Pasal 26 yang menyatakan bahwa pendidikan non-formal berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan pelengkap pendidikan formal. Dalam konteks ini, Karang Taruna sebagai organisasi kepemudaan memiliki legitimasi untuk berperan aktif dalam menyelenggarakan pendidikan kepemudaan yang berorientasi
pada pengembangan keterampilan, karakter, dan kemandirian pemuda. Dalam kehidupan masyarakat, Karang Taruna tidak hanya dikenal sebagai organisasi sosial yang aktif pada kegiatan peringatan hari besar atau kerja bakti lingkungan, tetapi juga sebagai wadah pembinaan generasi muda melalui kegiatan edukatif yang bersifat non-formal. Peran ini menjadi penting karena tidak semua pemuda memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan maupun keterampilan yang memadai. Banyak pemuda yang telah menyelesaikan pendidikan formal masih mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan karena kurangnya pengalaman dan keterampilan praktis. Oleh sebab itu, Karang Taruna hadir untuk membantu menjawab kebutuhan tersebut melalui program-program pemberdayaan yang lebih dekat dengan kondisi masyarakat. Kegiatan edukasi non-formal yang dilakukan Karang Taruna umumnya disesuaikan dengan kebutuhan lingkungan setempat. Di beberapa daerah, misalnya Karang Taruna mengadakan pelatihan komputer dasar, pelatihan desain grafis, kursus menjahit, dan pelatihan pengolahan usaha kecil, hingga edukasi mengenai pemasaran digital. Program-program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pemuda agar lebih siap menghadapi perkembangan dunia kerja dan perkembangan teknologi. Selain pelatihan keterampilan, Karang Taruna juga sering mengadakan penyuluhan mengenai bahaya narkoba, pentingnya kesehatan mental, pencegahan pernikahan dini, serta edukasi lingkungan hidup. Kegiatan seperti ini memberikan pengetahuan tambahan yang seringkali tidak diperoleh secara mendalam di sekolah. Melalui kegiatan tersebut, Karang Taruna secara tidak langsung membentuk karakter pemuda agar lebih aktif, disiplin, dan memiliki rasa tanggung jawab sosial. Pemuda yang terlibat dalam organisasi akan belajar bekerja sama, menyampaikan pendapat, menghargai orang lain, dan menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Pengalaman ini sangat penting karena dapat membantu membangun mental kepemimpinan dan meningkatkan rasa percaya diri. Dengan adanya ruang belajar yang lebih santai dan terbuka, proses pembelajaran menjadi lebih mudah diterima oleh pemuda dibandingkan pembelajaran formal yang terkadang bersifat kaku. Selain sebagai penyelenggara kegiatan, Karang Taruna juga memiliki fungsi sebagai fasilitator dan penghubung antara masyarakat dan pihak luar. Dalam beberapa kegiatan, Karang Taruna bekerja sama dengan pemerintah desa, dinas sosial, maupun lembaga pendidikan untuk menghadirkan pelatihan dan bantuan bagi masyarakat. Kerjasama tersebut penting agar kegiatan yang dilakukan tidak hanya bersifat sementara, tetapi mampu memberikan dampak jangka panjang bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kehadiran Karang Taruna juga membantu masyarakat dalam memperoleh akses informasi mengenai peluang pelatihan kerja, bantuan usaha, maupun kegiatan pemberdayaan lainnya. Meskipun memiliki peran yang cukup besar, pelaksanaan kegiatan Karang Taruna masih menghadapi berbagai hambatan. Keterbatasan dana sering menjadi kendala utama dalam menjalankan program secara maksimal. Selain itu, kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan organisasi dan manajemen juga menyebabkan beberapa program tidak berjalan secara berkelanjutan. Rendahnya partisipasi sebagai masyarakat dan pemuda dalam kegiatan sosial turut menjadi tantangan tersendiri. Banyak pemuda yang lebih memilih menghabiskan waktu di media sosial dibanding mengikuti kegiatan organisasi karena kurangnya motivasi dan kesadaran akan pentingnya pengembangan diri. Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, diperlukan dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. Pemerintah dapat memberikan dukungan berupa pelatihan, pendampingan, dan bantuan dana bagi kegiatan Karang Taruna. Selain itu, Karang Taruna juga perlu meningkatkan kreativitas dalam membuat program yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan pemuda masa kini. Pemanfaatan teknologi digital seperti media sosial dan platform pembelajaran online dapat dijadikan sarana untuk memperluas jangkauan edukasi non-formal. Dengan demikian, kegiatan Karang Taruna tidak hanya terbatas pada lingkungan sekitar, tetapi juga mampu mengikuti perkembangan zaman
dan kebutuhan generasi muda. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Karang Taruna memiliki peran yang sangat penting dalam edukasi nonformal sebagai agen pemberdayaan pemuda dan masyarakat. Keberadaannya tidak hanya membantu meningkatkan keterampilan dan pengetahuan, tetapi juga berkontribusi dalam membentuk karakter serta mengurangi berbagai permasalahan sosial. Oleh karena itu, dukungan dari berbagai pihak sangat diperlukan agar peran Karang Taruna dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masyarakat. Demikian materi mengenai peran Karang Taruna dalam edukasi nonformal yang dapat disampaikan. Besar harapan saya agar pembahasan ini dapat menambah pemahaman mengenai pentingnya peran Karang Taruna sebagai wadah pembinaan dan pemberdayaan pemuda di masyarakat. Melalui kegiatan edukasi nonformal, Karang Taruna diharapkan mampu menjadi sarana pengembangan keterampilan, pembentukan karakter, serta meningkatkan kepedulian sosial generasi muda. Semoga materi ini dapat memberikan manfaat dan menjadi motivasi bagi seluruh pemuda untuk lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan pendidikan di lingkungan masyarakat. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La Habana, al